91 FM Skylight Radio. Shalom sahabat Skylight dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita masuk dalam program Blessing the Spirit, dan khusus hari Sabtu ya. Ini khusus untuk jadwal yang saya sangat tunggu, yaitu Pastor Mefril Suwu MTH. Shalom Pastor, apa kabar? Shalom, kabar baik dan luar biasa. Minggu lalu sakit ya, dan Minggu lalu izin. Tuhan hari ini kita bisa ketemu Yes. di hari Sabtu ini. Ya. Ya, baiklah sahabat Skylight, siapkan hati Anda. Kita akan mendengarkan selama dalam satu jam ini kebenaran firman Tuhan bersama hambanya Pastor Mefril Suwu MTH. Dipersilakan Pastor. Ya, puji Tuhan, sahabat Skylight, jumpa lagi dengan saya, Pastor Mefril, dan bersyukur karena perkenanan Tuhanlah maka saya dan saudara boleh jumpa lagi dalam acara Blessing in the Spirit. Dan malam hari ini, sebelum kita akan baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita sama-sama satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berterima kasih di mana kami boleh meraih janji-janji Tuhan, di mana kami boleh merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Walaupun dalam kenyataan kehidupan kami diperhadapkan dengan berbagai persoalan hidup, tapi kami percaya kami memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang mampu menolong, Tuhan yang mampu memberikan jalan keluar. Sebabnya malam hari ini ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu firman Tuhan adalah Engkau sendiri. Dan ketika firman dia pergi, dia tidak akan kembali dengan percuma, tetapi dia akan mengerjakan sesuatu menurut kehendak Tuhan. Dan kami percaya kehendak Tuhan di mana kami menang, kami meraih janji Tuhan, kami boleh menaklukkan setiap badai kehidupan dalam hidup ini. Sebabnya ya Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami akan baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat Skylight dimanapun Anda berada, malam hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam kitab Markus pasal yang ke-6. Dalam kitab Markus pasal yang ke-6, mari kita akan memperhatikan beberapa ayat dalam ayat 45, 46 hingga ayat yang ke-50. Sama-sama saya akan baca, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau saya dan saudara menemukan cerita ini dalam kitab Markus pasal yang ke-6, sebenarnya saya dan saudara terlebih dahulu akan diperhadapkan dengan beberapa cerita yang begitu dahsyat dan ajaib, di mana Tuhan mendemonstrasikan kuasanya dalam hidup. Dan banyak orang boleh melihat, banyak orang boleh dikatakan dalam Alkitab mengalami di mana Tuhan mendemonstrasikan kuasanya. Sehingga dalam catatan-catatan kebenaran Markus pasal 6 ini, saya dan saudara akan menjumpai ada satu kesaksian di mana Yesus dengan kuasanya yang ajaib dan luar biasa mampu memberi makan 5.000 orang. Setelah itu, maka saya dan saudara akan menjumpai cerita tadi, Yesus berjalan di atas air. Dan begitu fenomenal di mana Yesus yang konteks kalau saya dan saudara baca ayat 45, dia manusia biasa. Kemanusiaan biasa yang ada padanya pada ayat 45, 46,
menjelaskan bahwa Yesus manusia biasa, tetapi dia juga 100% Allah yang luar biasa. Nah, dari cerita-cerita ini, maka malam hari ini mari kita akan melihat yang menarik perhatian saya, saudara. Coba saya dan saudara melihat pada ayat yang ke-48 dari ayat-ayat yang saya dan saudara baca tadi. Markus pasal 6 ayat 48 katakan begini. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Saudara dapat bisa membayangkan dalam ayat 45 Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk naik perahu, untuk berangkat terlebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Dalam ayat 46 dijelaskan maka berpisahlah mereka. Yesus ada di bukit dan murid-murid sementara melakukan perjalanan. Ayat 47 menjelaskan keadaan waktu itu di mana hari sudah malam. Ini yang saya menarik perhatian saya malam hari ini untuk sama-sama kita bahas, untuk sama-sama kita lihat, di mana kalau Tuhan berkehendak menyatakan kuasanya bagi kita, dimanapun kita, apapun keadaan kita, keadaan apapun yang sementara engkau alami, tidak mampu membatasi kuasa Tuhan jika saya dan saudara sudah menjadi target berkat Allah. Jika saya dan saudara sudah ditentukan Tuhan untuk diberkati, pasti diberkati. Jika saya dan saudara sudah ditentukan Tuhan untuk diangkat menjadi kepala, pasti akan diangkat menjadi kepala. Kenapa? Kalau saya dan saudara melihat dari konteks ayat-ayat ini, jelas sekali bahwa Yesus ada di bukit. Dan ketika Yesus ada di bukit, murid-muridnya pada ayat 48 mengalami betapa payahnya mereka mendayung, kata firman Tuhan, karena angin sakal. Mereka diperhadapkan dengan angin sakal, mereka diperhadapkan dengan badai, mereka diperhadapkan dengan kesusahan waktu itu pada ayat 48. Padahal Yesus ada di atas bukit. Perhatikan baik. Konteks pada saat itu ada angin badai. Yang kedua firman Allah katakan pada ayat yang ke-47, waktu itu sudah malam, artinya gelap. Di danau itu sedang diperhadapkan dengan kegelapan yang sangat. Yang kedua sedang diperhadapkan dengan angin yang begitu besar. Dikatakan angin sakal. Dalam terjemahan yang lain dikatakan angin ribut. Jadi ada dua. Yang ketiga, Yesus ada di atas bukit dan murid-muridnya ada di tengah-tengah danau. Ada jarak yang begitu jauh antara di puncak bukit dan di tengah-tengah danau. Artinya murid-murid Tuhan Yesus waktu itu sementara ada di jarak dalam jangkauan jauh. Jauh dalam jangkauan. Yang pertama. Yang kedua gelap. Dan yang ketiga angin sakal. Secara kasat mata manusia susah dan sulit untuk melihat ada perahu di tengah-tengah danau dalam keadaan malam gelap, dalam keadaan angin badai. Tetapi yang menarik perhatian saya 48, ketika maksudnya Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Artinya jarak yang jauh tidak mampu menghentikan mata Tuhan untuk memperhatikan murid-muridnya ketika mereka ada di tengah badai. Itu yang pertama. Yang kedua, gelap malam tidak mampu menghentikan mata Tuhan untuk memperhatikan murid-murid waktu mereka ada di tengah-tengah badai yang sementara mereka hadapi. Dan yang ketiga, angin sakal tidak mampu menghalangi mata Tuhan untuk melihat murid-murid yang sementara ada di tengah-tengah danau. Jika saya dan saudara melihat, sebenarnya kalau bicara tentang gelap, gelap identik dengan malam, malam identik dengan gelap. Tapi gelap identik dengan warna hitam. Wahyu pasal 4, Wahyu pasal 6 menjelaskan warna hitam identik dengan warna duka cita. Duka cita identik dengan tetesan air mata. Tetesan air mata identik dengan persoalan hidup. Identik dengan masalah yang tidak terselesaikan.
identik dengan sakit yang tidak kunjung sembuh, identik dengan tindisan dan begitu beratnya tekanan kehidupan. Dengar baik, Markus pasal 6 membuktikan bahwa mata Tuhan mampu menembus malam gelap untuk melihat Anda sementara di tengah-tengah badai kehidupan. Mata Tuhan tidak mampu dibendung oleh keadaan. Mata Tuhan tidak mampu dibendung oleh apa yang engkau sementara alami hari-hari ini. Mungkin engkau sementara meneteskan air mata karena kesusahan yang engkau alami. Mungkin engkau meneteskan air mata karena persoalan yang sementara engkau hadapi. Mungkin engkau meneteskan air mata karena apa yang sementara engkau alami hari-hari ini. Saya enggak tahu, kami pendeta juga terbatas adanya. Saudara yang lebih tahu apa yang engkau alami hari-hari. Tapi dengar baik, mata Tuhan tidak pernah terhalangi dengan hal-hal yang seperti itu. Tuhan mampu melihat dan Tuhan mampu memperhatikan keadaan saya dan saudara. Gelap tidak mampu menghalangi mata Tuhan memperhatikan keadaan murid-murid dari Tuhan Yesus. Di tengah danau artinya jarak. Ada yang kedua, jarak yang jauh tidak mampu menghalangi mata Tuhan untuk memperhatikan hidup ini. Tidak mampu menghalangi mata Tuhan untuk memperhatikan saudara. Mungkin Anda berpikir Tuhan begitu jauh. Jarak antara jawaban doa begitu jauh dari hidupmu, jauh dari apa yang kau sementara cita-citakan. Firman Allah katakan mata Tuhan tidak mampu dihalangi dengan jarak yang jauh. Yang ketiga, badai. Badai, kalau saya dan saudara melihat tipologi Alkitab, badai bicara identik dengan sesuatu yang memporak-porandakan. Badai selalu identik dengan masalah. Badai selalu identik dengan sesuatu yang tidak bisa kita pegang, sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Badai identik dengan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Badai identik dengan sesuatu yang namanya persoalan, sesuatu yang namanya masalah, sesuatu yang namanya mungkin pergumulan hidup. Tapi dengar baik, firman Allah dalam kitab Markus pasal yang ke-6 ayat 48, sekali lagi saya ingin katakan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Badai tidak mampu menghalangi Tuhan untuk memperhatikan hidup ini. Badai persoalan tidak mampu menghalangi Tuhan untuk bertindak atas hidup ini. Yang persoalannya adalah, kalau saya dan saudara melihat pada dalam kitab Markus pasal 6 ayat 48, adalah ketika murid-murid Tuhan Yesus masih ada pada koridor perintah Allah. Kenapa Yesus begitu merespon luar biasa kepada mereka? Karena posisi mereka adalah murid. Murid yang dimaksud adalah orang, ayat yang ke-45. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida, sementara ia menyuruh orang banyak pula. Murid adalah orang yang mau diajar oleh Tuhan. Murid adalah orang yang mau mendengar apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Dalam ayat 45 jelas sekali yang memerintah perjalanan adalah Tuhan. Sebabnya kalaupun ada badai, kalaupun ada jarak yang jauh, kalaupun ada gelap malam menindih kehidupan kita, percaya bahwa Yesus akan berperkara dengan kita. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang melakukan perintah. Murid-murid ini yang melakukan perintah Tuhan. Perintah perjalanan disampaikan oleh Yesus kepada mereka untuk melakukan perjalanan, dan Yesus bertanggung jawab dalam ayat 48. Betapa payahnya hidupmu. Yesus melihat dan dia ingin datang, dan kata firman Allah ingin menenangkan dan meneduhkan keadaan itu. Kalau saya dan saudara baca ayat selanjutnya, maka saya dan saudara akan melihat bahwa ketika Yesus di tengah-tengah murid-murid di tengah badai, maka badai dan angin itu menjadi reda, kata firman Allah. Dalam terjemahan-terjemahan yang lain, firman Allah katakan dalam Matius pasal 14, dalam Yohanes pasal yang ke-6, jelas sekali di sana, di mana ada Yesus, badai dahsyat apapun tidak mampu untuk mengalahkan kuasa Tuhan. Sebabnya, kenapa Yesus begitu tertarik untuk datang melawati mereka?
Yang pertama ayat 45, mereka dengar-dengaran dengan perintah Allah. Sahabat Skylight dimanapun Anda berada, mungkin engkau sementara diperhadapkan dengan gelap malam. Kita nggak bisa lihat jalan kehidupan. Kita nggak bisa lihat jalan keluar. Kita nggak bisa lihat jalan di depan kita seperti apa. Mungkin engkau sementara diperhadapkan dengan jarak yang jauh. Sepertinya jauh jawaban doa. Mungkin engkau sementara diperhadapkan dengan angin badai. Dari sisi kiri menghantam hidupmu. Dari sisi kanan menghantam hidupmu. Sehingga engkau terpuruk dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Dengar baik. Kalau engkau pada posisi yang pertama melakukan apa yang menjadi perintah Allah, maka firman Allah katakan ayat 48, Ia melihat betapa payahnya engkau. Artinya Tuhan tahu begitu payah ketika kita menghadapi kehidupan ini. Begitu banyak resiko yang kita hadapi. Begitu menindih keadaan ini. Begitu mencekam mungkin keadaanmu. Mungkin ekonomimu, mungkin kesehatanmu, mungkin hal-hal yang lain. Sehingga keadaan-keadaan engkau mungkin ada di keadaan gelap malam, engkau ada di keadaan badai kehidupan. Percaya Anda sementara diperhatikan Tuhan. Mata Tuhan begitu hebat. Mata Tuhan begitu luar biasa. Dia tahu, dia mengerti. Dan jika Anda ada pada target pandangan Tuhan, maka percayalah, apa yang kau hadapi pasti akan diteduhkan oleh Tuhan. Rahasianya, di mana ketika saya dan saudara menjadi target pandangan Allah, Tuhan mau melihat kita. Tuhan mau memperhatikan kita. Karena jika dia memperhatikan kita, badai tidak akan mampu menghalangi. Gelap malam tidak akan mampu menghalangi. Posisikan hidup saya dan saudara menjadi pusat perhatian Tuhan. 1 Petrus pasal 3 ayat 12 menjelaskan seperti ini. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. 1 Petrus pasal 3 ayat 12 ingin memberitahukan, jika Anda menginginkan posisi mata Tuhan tertuju kepada Anda yang di tengah badai, yang di tengah gelombang, yang di tengah gelap malam, firman Allah katakan posisikan hidupmu benar di hadapan Tuhan. Posisikan hidupmu benar. Kenapa? Karena 1 Petrus pasal 3 ayat 12 katakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Selama kita benar, maka pandangan Tuhan tertuju kepada kita. Tetapi bagaimana Tuhan mau memperhatikan hidup ini ketika hidup kita nggak benar? Cara dan tingkah laku kita nggak benar, nggak seturut dengan firman. Engkau sementara ada di tengah badai, harusnya hari-hari ini engkau harus memposisikan hidupmu benar di hadapan Tuhan. Bukan benar di hadapan tetangga, benar di hadapan teman, tapi yang diinginkan Tuhan, pendapat 1 Petrus 3 ayat 12, benar di hadapan Tuhan. Mazmur pasal 33, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Yang kedua, untuk engkau memposisikan bahwa mata Tuhan tertuju kepada hidupmu, ketika posisi saya dan saudara sudah benar, Mazmur pasal 33 ayat 18 katakan, maka mata Tuhan juga tertuju kepada orang yang takut akan Dia. Sudah benar dan takut akan Dia. Supaya mata Tuhan tertuju kepada kita. Karena kalau saya dan saudara melihat kontekstual Markus pasal 6 ayat 48 menjelaskan bahwa yang menentukan Tuhan hadir di tengah-tengah badai kehidupan mereka, yang menentukan Tuhan hadir di tengah-tengah gelap malam yang mereka hadapi di perjalanan, dalam perjalanan yang mereka sementara lakukan adalah ketika posisi mata Tuhan tertuju kepada mereka. Dan mata Tuhan tajam. Dia mampu melihat di tengah-tengah kegelapan, dia mampu melihat di tengah-tengah badai. Kalau Anda ada di tengah-tengah badai, dia mampu melihat dan dia pasti akan meneduhkan dan menenangkan.
Tetapi bagaimana dia akan meneduhkan dan menenangkan badai hidupmu, sedangkan saya dan saudara nggak benar di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan akan meneduhkan badai hidupmu, sedangkan firman Allah katakan kita nggak takut Tuhan. Mata Tuhan tertuju, Mazmur pasal 33 18 saya akan baca kembali. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kata firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mau memperhatikan kita, bagaimana Tuhan mau menenangkan badaimu, menenangkan gelap malam yang kau sementara hadapi dan badai yang sementara engkau hadapi. Firman Allah katakan, mari posisikan takut akan Dia, kata firman Tuhan. Jangan kita takut yang lain. Takut akan Tuhan menentukan di mana kuasa Tuhan terjadi dalam hidup. 1 Petrus pasal 3, ketika saya dan saudara benar menurut pandangan Tuhan, menentukan di mana keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup kita. Sebabnya di hari-hari ini sahabat Skylight dimanapun Anda berada, kalau engkau sementara diperhadapkan dengan badai, kalau engkau sementara diperhadapkan dengan gelap malam begitu menindih, kita nggak bisa lihat jalan keluar, kita nggak bisa lihat di mana pertolongan Tuhan dan lain-lain sebagainya. Mari kita cek, jangan-jangan kita lagi nggak takut Tuhan. Jangan-jangan kita lagi nggak seturut dengan kebenaran firman. Jangan-jangan kita lagi tidak pada posisi benar di hadapan Tuhan. Betul, benar di hadapan istri, benar di hadapan kelompok, benar di hadapan tetangga. Tapi apalah artinya itu semua kalau kita nggak benar di hadapan Tuhan. Kita perlu memposisikan hidup ini untuk kita benar di hadapan Tuhan. Itu poin yang pertama. Yuk kita akan masuk pada poin yang kedua dari bagaimana cara untuk menghadirkan Tuhan di tengah badai kehidupan kita. Badai apapun, jika Tuhan ada di sana, pasti keajaiban Tuhan terjadi. Dan keajaiban Tuhan terjadi, Markus pasal 6 mencatatkan, maka danau itu menjadi teduh sekali, kata firman Tuhan. Nah, yang kedua, jadi yang pertama, posisikan hidup saya dan saudara yang dikatakan Alkitab mampu dilihat oleh Tuhan, terlihat oleh Tuhan. Nah, untuk terlihat oleh Tuhan, firman Allah katakan ada 2 poin yang saya jelaskan tadi dari kitab Mazmur dan dari kitab 1 Petrus pasal yang ketiga tadi. Nah, yang kedua, untuk engkau mengalami keajaiban Tuhan di tengah badai apapun yang kau sementara hadapi, firman Allah katakan ayat 48, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Yang kedua adalah dengar-dengaran dengan kebenaran firman. Dengar-dengaran dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Artinya, apalah gunanya kita menjadi benar tapi kita tidak dengar-dengaran dengan firman. Apalah gunanya kita hidup ini, saya dan saudara rajin ke gereja, saya dan saudara rajin baca firman, tapi untuk melakukan firman kita tidak melakukan firman. Lakukan perintah Allah adalah merupakan cara yang kedua, di mana engkau inginkan badai diteduhkan, Yesus ada di tengah badai dan hidupmu mengalami keajaiban Tuhan. Karena ada banyak orang menginginkan keajaiban Tuhan terjadi dalam hidupnya. Ada banyak orang yang menginginkan kuasa Tuhan terjadi dalam hidupnya. Badainya mau ditenangkan, tapi ketika firman Tuhan datang, dia nggak mau merespon, nggak mau melakukan firman, minta maaf. Firman Allah dengan jelas memberitahukan kepada kita bahwa setiap kali kita melangkah dalam melakukan firman, menentukan berkat Tuhan itu terjadi. Jelas sekali dalam kitab Markus pasal yang ke-6 ini bahwa ada keajaiban Tuhan yang Tuhan beri bagi murid-murid. Ada keajaiban Tuhan yang Tuhan beri bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ada keajaiban Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita di tengah badai sekalipun, di tengah kekelaman gelap sekalipun, firman Allah, ada keajaiban Tuhan bisa terjadi. Tapi bagaimana keajaiban Tuhan bisa terjadi kalau hidup ini nggak terlihat oleh Tuhan, kata firman Tuhan. Posisinya harus terlihat. 1 Petrus pasal 3 jelaskan, untuk terlihat posisikan hidupmu benar. Untuk terlihat mari kita takut akan Tuhan. Dan dalam kitab Markus pasal 6 ayat yang ke-45 tadi menjelaskan, untuk keajaiban Tuhan terjadi di tengah badai, mari kita menjadi orang yang dengar-dengaran dengan firman.
Tapi bagaimana kita mau mengalami keajaiban Tuhan dalam hidupmu? Bicara tentang firman, mari kita beri, kita nggak mau memberi. Mari kita melayani, kita nggak mau melayani. Mari kita berkorban, kita nggak mau berkorban. Mari kita berdoa, kita nggak mau berdoa. Bagaimana keajaiban Tuhan bisa terjadi dalam hidup ini? Sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, kita tidak pernah, namanya kita manusia, kita masih daging, kita masih terikat dengan berbagai persoalan kehidupan. Tapi Yesus menjanjikan kepada kita bahwa ketika Dia bersama-sama dengan kita, Dia memberikan solusi kepada kita. Di tengah-tengah keadaan tidak baik sekalipun, di tengah keadaan yang tidak mungkin sekalipun. Jika saya dan saudara membaca satu cerita tentang Daud, saya kemarin dapat rema luar biasa dari Daud. Daud mengalahkan Goliat tanpa pedang. Padahal ada banyak sekali pahlawan yang begitu gagah perkasa di zaman dia. Rajanya begitu piawai. Mereka dipermalukan oleh Goliat. Tapi bicara tentang keajaiban Tuhan, coba saudara perhatikan. Daud mampu mengalahkan Goliat tanpa menggunakan senjata perang. Kenapa? Dengan nama yang dia bawa, dengan nama di atas segala nama, Yesus namanya, Tuhannya. Dengan nama itu, batu bisa tertancap dalam di tengkorak dari Goliat dan mengakibatkan Goliat mati. Secara fakta, Daud tidak mampu mengalahkan Goliat. Secara data, Daud kalah dengan alat perang, kalah dengan strategi perang, kalah jauh dengan Goliat. Tapi dengar baik, mungkin kita mengalami keadaan ini. Secara fakta kita nggak bisa menang. Secara data kita kalah data. Tapi dengar baik, kalau Tuhan beserta dengan kita, tidak peduli dengan apapun yang ada di hadapan kita, Tuhan mampu membalikan keadaan. Dari keadaan yang kalah, dari keadaan yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Tapi bagaimana kuasa Tuhan bisa terjadi bagi kita kalau kita tidak mau melakukan kebenaran firman? Secara fakta Daud kalah. Goliat begitu piawai, susah untuk ditaklukkan. Tetapi susah untuk ditaklukkan sekalipun dengan nama Yesus. Keadaan dia berubah. Akhirnya mereka menjadi menang. Goliat kalah dan Daud yang menang. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sahabat sekalian dimanapun Anda berada, sahabat Facebook dimanapun Anda berada, mungkin keadaan di atas kertas kita kalah. Kita kalah jumlah, kita kalah tenaga, kita mungkin kalah semua, seperti layaknya Daud. Tapi dengar baik, kita memiliki Tuhan yang mampu membalikan keadaan. Dari mungkin kalah menjadi menang, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Persoalannya adalah ketika Yesus mau bersama-sama dengan kita. Kembali ke kitab Markus tadi. Di tengah-tengah badai murid-murid Tuhan Yesus, di tengah-tengah keadaan panik yang mereka hadapi, secara data, secara fakta mereka piawai. Secara fakta mereka piawai, mereka hebat dalam hal melaut. Tapi kenyataan badai begitu dahsyat mengombang-ambingkan hidup mereka. Yang mampu menedahkan badai adalah ketika Yesus ada di tengah-tengah badai itu. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kenapa? Karena Yesus ada di sana. Bagaimana engkau akan mengalami keajaiban Tuhan kalau Yesus nggak ada di sana? Bagaimana kita akan mengalami keajaiban Tuhan kalau Yesus tidak ada dalam hidup kita? Bagaimana kita akan mengalami keajaiban Tuhan kalau Yesus tidak ada dalam kehidupan rumah tanggamu? Bagaimana kita akan mengalami keajaiban Tuhan di tengah-tengah badai yang kita hadapi kalau Yesus tidak ada dalam pekerjaan dan usahamu yang kau tempuh hari-hari ini? Untuk Yesus ada di tengah-tengah badai, kata firman Allah ayat 48, posisikan hidup kita terlihat oleh Tuhan. Ketika saya dan saudara terlihat oleh Tuhan, maka badai itu akan berubah menjadi teduh dan tenang. Nah, bagaimana caranya? Saya sudah jelaskan tadi kepada saudara, di mana 1 Petrus pasal 3 adalah harga mati bagi saya dan saudara menjadi orang benar, supaya badai kehidupan kita diteduhkan oleh Tuhan. Yang kedua, Mazmur 33, takut Tuhan menjadi harga mati bagi kita, supaya kita mengalami badai ditenangkan di tengah-tengah keadaan gelap malam.
Yang kedua, persyaratan untuk engkau mengalami, yang pertama dilihat, mampu, posisikan hidupmu terlihat, keluargamu terlihat, pemberianmu terlihat, pelayananmu terlihat oleh Tuhan. Posisikan apapun yang kau kerjakan hari-hari terlihat oleh Tuhan. Yang kedua, lakukan kebenaran firman. Yang ketiga, saya akan tutup dengan ini. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka. Perhatikan baik petikan ini, saudara. Yang ketiga saya akan bahas bagaimana supaya badai ditenangkan, keadaan boleh berubah, hidupmu boleh berubah. Badai yang kau hadapi hari-hari ini dan kelam malam yang begitu pekat melanda hidupmu, itu akan sirna dengan sendirinya ketika Yesus ada bersama dengan Anda. Posisikan hidupmu 3. Yang ketiga adalah betapa payahnya mereka mendayung. Di tengah-tengah krisis yang mereka hadapi, di tengah-tengah badai yang dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus, mereka waktu itu terbatas adanya, tapi di tengah-tengah badai mereka masih tetap terus mendayung. Itu yang mendatangkan gairah di mana Tuhan untuk datang di tengah-tengah perahu mereka. Yang ketiga, untuk engkau mengalami keajaiban Tuhan dalam hidupmu, teruslah kita mendayung di tengah-tengah badai. Mungkin engkau sementara tertindih dengan badai, engkau tertindih dengan kelam malam, tak bisa lihat jalan keluar. Ada tetesan air mata di sana, ada persoalan yang nggak bisa kita selesaikan. Tapi firman Allah katakan dalam Markus pasal 6 ayat 48, murid-murid Tuhan Yesus terus mendayung. Mereka nggak tahu kapan badai itu akan berhenti, tapi mereka tetap terus mendayung. 3, untuk engkau mengalami keajaiban Tuhan, teruslah mendayung. Teruslah kerjakan. Teruslah berdoa. Teruslah melayani. Teruslah melakukan apapun yang kau harus lakukan seturut dengan kebenaran firman. Mungkin hari ini jawaban itu belum datang. Mungkin hari ini badaimu belum tereda. Mungkin hari ini badai kehidupanmu belum reda. Tapi firman Allah mengajarkan kepada kita, mari kita terus berdoa. Mari kita terus baca firman. Mari kita terus mendayung. Apa yang harus kita kerjakan, mari kita kerjakan. Mari kita terus bekerja. Mari kita terus mulai melakukan aktivitas-aktivitas dalam hidupmu. Tanpa engkau menyadari, firman Allah katakan, Tuhan sudah ada bersama-sama dengan mereka. Bahkan ketika mereka sementara sibuk mendayung, mereka bingung, mereka nggak bisa lihat ini Tuhan atau hantu. Dengar baik, yang menghadirkan Tuhan di tengah-tengah badai dari murid-murid Tuhan Yesus, ketika mereka terus mendayung di tengah-tengah keadaan tidak mungkin. Untuk engkau mengalami keajaiban Tuhan, sahabat sekalian dimanapun Anda berada, mari kita terus bekerja, mari kita terus berdoa. Mungkin jawaban doa itu belum datang, tapi kita tetap berdoa. Mungkin jawaban doa itu nggak datang-datang, sepertinya lama, jauh, nggak kelihatan. Tapi mari kita terus berdayung. Mari kita terus berdoa. Mari kita terus puasa. Mari kita terus baca firman. Mari kita terus melakukan kebenaran. Nggak tahu badai itu akan dia teduh kapan. Tapi yang jelas di tengah-tengah badai yang kau terus bergerak, saat itulah Tuhan datang bagi mereka. Tuhan mengabaikan doanya di atas puncak bukit. Dia mengabaikan badai. Dia mengabaikan gelap malam. Dia datang berjalan di atas air untuk mendapati kita yang sementara terus mendayung. Sementara terus mendayung. Sementara terus berdoa. Walaupun belum ada jawaban doa, tetap kita terus berdoa. Kita terus mendayung. Dayuhlah kehidupanmu. Maka di sanalah keajaiban Tuhan terjadi. Tapi waktu murid-murid Tuhan Yesus, kalau waktu mereka berhenti, mungkin waktu itu mereka telah tenggelam. Tapi karena mereka terus mendayung, maka mereka ada di atas badai itu. Dan ketika mereka ada di atas badai itu, Yesus datang dan meneduhkan badai itu. Sahabat sekalian dimanapun Anda berada, saya nggak tahu apa yang kita hadapi, persoalan apa yang sementara kita alami, tindihan dan air mata apapun yang sementara mungkin menetes dari air matamu karena apa yang kau hadapi hari-hari ini. Tapi percayalah bahwa kita memiliki Tuhan yang hebat yang mampu menolong hidup kita.
Kita memiliki Tuhan yang hebat yang mampu memberkati hidup kita. Kita masih memiliki Tuhan yang mampu menolong kehidupan kita. Tetapi pertolongan Tuhan akan terjadi, badai akan diteduhkan ketika yang pertama kita posisi hidup kita terlihat oleh Tuhan. Pendeta, mata Tuhan kan mampu melihat, betul. Tapi mari kita sedikit melihat Yesaya pasal 59 ayat yang pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatan dan dosa. Sebenarnya keajaiban Tuhan ada di tangan Tuhan sudah mau terulur bagi kita. Tetapi yang merupakan pemisah, kata Alkitab, jarak yang jauh, adalah dosa dan pelanggaran kita. Bahkan firman Allah katakan dalam kitab Yesaya 59, jika saya dan saudara melihat ayat yang kedua, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tuhan menyembunyikan diri terhadap kita. Tuhan menyembunyikan diri terhadap doa yang kau naikkan kepada Tuhan. Tuhan menyembunyikan diri terhadap apa yang sementara engkau sampaikan kepada Tuhan. Kenapa? Kejahatan dan dosa. Ada jarak, bahkan Tuhan menyembunyikan diri. Bagaimana kita akan mengalami keajaiban Tuhan jika kita sementara dalam keadaan ini? Sebabnya Petrus memberitahukan kepada kita rahasia supaya Tuhan mau melihat kita ketika saya dan saudara benar di hadapan Tuhan. Tidak seperti Yesaya pasal 59 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di mana Tuhan menyembunyikan diri, bahkan tangannya tidak kurang panjang, yang sebenarnya tidak kurang panjang untuk menolong dan memberkati kita, tertahan karena dosa dan pelanggaran kita. Badai akan ditenangkan dalam hidup kita ketika kita benar di hadapan Tuhan. Badai akan ditenangkan dalam kehidupan kita, akan diteduhkan dalam kehidupan kita ketika kita benar di hadapan Tuhan. Sahabat Skylight dimanapun Anda berada, posisikan hidupmu benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau masih ada pelanggaran, salah dan dosa, mari kita minta ampun, datang kepada Tuhan. Mungkin doamu belum dijawab karena pelanggaran dan dosamu. Mungkin badai yang kau sementara hadapi hari-hari ini begitu menindih, mendatangkan air mata, bisa jadi karena dosa dan pelanggaran. Posisikan hidupmu benar. Mazmur pasal 33 katakan, takutlah akan Tuhan. Kalau hari-hari ini kita lebih takut uang, tinggalkan. Kalau hari-hari ini kita lebih takut gagal, tinggalkan. Kalau hari-hari ini kita lebih takut rugi daripada melakukan firman, tinggalkan. Posisikan hidupmu takut Tuhan, supaya badai hidupmu ditenangkan oleh Tuhan. Yang kedua, Mazmur 33:18 katakan, bukan cuma sekedar takut akan Tuhan, tetapi berharap akan kasih setianya. Jangan putus harap di tengah badai. Jangan putus harap di tengah kesusahan. Jangan putus harap akan kasih setia Tuhan, kata Mazmur, di tengah-tengah tindihan, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah gelombang yang kau hadapi. Kenapa? Karena itulah yang dimaksudkan Tuhan, supaya hidup kita terlihat oleh Tuhan. Yang kedua, firman Allah katakan, poin yang kedua di mana engkau mau mengalami keajaiban Tuhan, badai ditenangkan. Firman Allah katakan ayat 45, mari kita melakukan perintah Tuhan. Bukan cuma sekedar tampung dengar. Ada orang yang cuma suka dengar khotbah, tahu firman, tapi untuk melakukannya tidak. Firman Allah menginginkan kepada kita, mari kita lakukan firman. Kenapa? Karena dengan kita melakukan firman, kata firman Allah, saat itulah keajaiban Tuhan terjadi bagi kita. Yang ketiga, kunci di mana badai supaya ditenangkan dalam hidupmu. Pertama tadi saya sudah jelaskan, posisikan hidupmu terlihat oleh Tuhan. Yang kedua, lakukan firman. Dan yang ketiga, mari kita terus mendayung di tengah-tengah badai. Mari kita terus kerjakan apa yang perlu kita kerjakan di tengah-tengah badai.
Mungkin engkau berpikir, susah Pak Pendeta, untungnya nggak dapat, untungnya nggak bisa. Saya sudah melakukan ini tapi nggak untung. Saya sudah melakukan ini tapi nggak untung. Dengar baik kata firman Allah. Tetaplah mendayung di tengah badai. Tanpa engkau menyadari, sementara engkau mendayung di tengah badai, Dia sudah ada di sana. Yesus sudah ada di sana. Firman Allah katakan, ketika Ia melihat betapa payah mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Ia datang kepada mereka. Yesus mengabaikan badai, Yesus mengabaikan gelap, Yesus mengabaikan jarak untuk datang kepada kita yang terus mendayung di tengah badai. Mari kita terus melakukan firman. Mari kita terus berdoa. Mari kita terus lakukan apa yang perlu kita lakukan. Mungkin sepertinya jawaban doa itu belum datang, tapi mari kita terus lakukan. Kenapa? Karena firman Allah kan ketika kita melakukan firman, tanpa engkau menyadari, engkau menarik Tuhan untuk datang bagi kita. Dan kalau Tuhan datang bagi kita, percaya, sebut masalahmu, sebut persoalanmu, sebut apa yang engkau hadapi, engkau akan dibuat Tuhan terheran-heran karena keajaiban Tuhan. Tapi bagaimana keajaiban Tuhan mau terjadi bagi kita kalau kita tidak melakukan 3 hal ini? Sebabnya, sahabat Skylight dimanapun Anda berada, sahabat Facebook, kita tidak pernah luput dari badai. Badai itu dia akan datang silih berganti dalam hidup ini. Ada persoalan-persoalan yang kadang-kadang membuat saya dan saudara meneteskan air mata. Apakah itu keuangan, apakah itu pekerjaan, apakah itu kesehatan, apakah itu hal-hal yang lain yang saya tidak tahu. Tapi yang jelas, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Pendengarannya tertuju kepada kita. Kalau kita yang pertama, kita mau pada posisi benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, kalau kita pada posisi mau melakukan firman. Dan yang ketiga, tidak pangku tangan di tengah badai. Maka 3 hal ini ketika engkau lakukan, percaya yang tidak mungkin sekalipun akan menjadi mungkin. Kita memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang tidak pernah berdusta dengan janjinya, dan Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kita. Percaya bahwa jika saya dan saudara menjadi target berkat Tuhan, tidak ada satu manusia yang mampu untuk memisahkan kita. Tidak ada kuasa lain yang mampu untuk menghalangi itu. Jika saya dan saudara menjadi target berkat Tuhan, pasti saya dan saudara akan diberkati Tuhan. Engkau akan diangkat menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan dibuat Tuhan terheran-heran karena keajaiban Tuhan yang Tuhan beri bagi kita. Posisikan hidupmu takut akan Tuhan. Posisikan hidupmu benar. Dan posisikan hidupmu tidak pernah pangku tangan di tengah-tengah badai. Haleluya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin, 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 amin.